Cerita ini adalah kisah nyata yang aku alami, tepat di pertengahan tahun 2005. Ini bukanlah rekayasa. Meski begitu, aku tidak menuntut kalian untuk percaya atas apa yang aku alami. Perkenalkan, namaku Wisnu. Sedari kecil, aku memang sudah hidup berdampingan dengan hal-hal berbau mistis. Itu dikarenakan aku memiliki sebuah kekurangan. Dengan kata lain, aku bisa merasakan kehadiran mereka, bahkan mampu berinteraksi dengan mereka. Dengan kekurangan yang aku miliki, selama hingga tahun 2005 itu, aku sama sekali tak pernah mengalami jika mereka akan mengikutiku seusai aku menjumpai atau bahkan berinteraksi dengan mereka. Namun kala itu berbeda. Hal yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi, nyatanya justru sebaliknya. Saat itu aku memang sudah tak tinggal bersama keluarga. Aku memutuskan untuk kos. Mengekos memang bukan pilihan. Alasannya tentu ada, dan hal ini tidak bisa aku ceritakan kepada kalian. Nah, singkat cerita, saat itu aku tengah berkunjung ke rumah teman di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Sebut saja pemilik rumahnya itu namanya Bondan. Bondan hidup sendiri di rumah itu. Orang tuanya tinggal di luar kota karena tuntutan pekerjaan. Sebelumnya, Bondan ikut tinggal di rumah uanya. Malam itu tepat malam Jumat. Aku lupa itu malam Jumat apa. Yang jelas, saat itu aku datang ke rumah Bondan bersama Januar, Galang, dan Kaifan. Niat hati, rencana kami berlima memang ingin pergi untuk bermain biliar di kota Bandung. Namun tak lama, tiba-tiba turun hujan cukup deras. Akhirnya kami putuskan urung untuk pergi. Hujan pun tak kunjung reda hingga larut malam. Akhirnya, kami memutuskan untuk menginap di rumah Bondan, menemani Kaifan yang rumahnya cukup jauh, tepatnya di sekitar sorean. Agar tak bosan karena rasa kantuk belum datang, kami akhirnya mengobrol. Di tengah obrolan dan sebelum hujan reda, aliran listrik di komplek perumahan Bondan padam. Beruntungnya, saat itu kami memiliki ponsel yang dilengkapi lampu senter. Bondan pun usul untuk membeli lilin, karena kata dia, jika listrik padam, biasanya memakan waktu cukup lama. Toh, kita juga tidak bisa mengandalkan pencahayaan lampu senter dari HP terus-menerus. Karena jika baterai habis, kami akan kebingungan untuk mengisi dayanya. Kebetulan juga, rokok kami juga habis. Memang saat SMA, kami sudah merokok. Akhirnya, aku, Januar, Galang, dan Kaifan memutuskan untuk pergi ke warung. Apalagi hujan juga sudah reda. Sementara Bondan kami tinggal sendiri, rawan jika rumah ditinggal kosong, apalagi sedang padam listrik. Dan warung ternyata sudah banyak yang tutup. Maklum, waktu itu sudah tengah malam. Beruntung ada warga yang sedang bertugas ronda malam. Kami akhirnya menanyakan kepada warga lokasi warung yang masih buka. Dari penuturan warga, ternyata ada warung yang memang buka hingga larut malam, namun jaraknya cukup jauh dari rumah Bondan. Seingatku, setidaknya kami harus melewati 5 blok jalan di dalam komplek perumahan itu. Warung itu terletak di ujung perbatasan komplek dengan permukiman warga. Lokasi tepatnya ada di luar tembok pembatas yang memisahkan komplek dengan permukiman warga. Untuk sampai di warung itu, kami harus melewati sebuah gang kecil yang sisi kirinya sebuah selokan yang tak begitu besar. Itu jalan satu-satunya dan terdekat untuk sampai ke warung tersebut. Kalau lewat jalan utama komplek, kami harus memutar jauh. Bisa disebut itu adalah jalan tikus, keluar masuk komplek yang biasa digunakan warga permukiman. Kondisinya di portal dengan besi, namun masih tetap bisa dilewati. Setiba di warung, kami langsung membeli lilin dan rokok, dan sedikit cemilan untuk teman begadang. Setelah semua barang sudah di tangan, kami putuskan untuk pulang. Khawatir juga dengan kondisi Bondan yang kami tinggal sendirian di rumah. Kami akhirnya pulang dengan kembali untuk melewati gang itu. Saat berjalan, Kaifin bercanda dengan sedikit sombral dengan membicarakan kemungkinan ada hantu muncul tiba-tiba. Karena memang kondisi di gang cukup gelap gulita, penerangan hanya berasal dari lampu senter HP kami. Sebelum masuk gang, aku melihat ada sebuah rumah yang cukup membuat penasaran. Lokasinya ada di sebelah kanan. Rumah ini berbatasan persis dengan tembok komplek perumahan.
Aku pun lantas meminta ketiga temanku untuk berhenti sejenak. Aku meminjam ponsel Galang, di mana sorotan lampu senternya lebih terang dari lampu senter di ponsel kami. Aku mencoba menyenteri rumah itu dari luar pagar. Sekilas, memang rumah itu nampak tidak berpenghuni. Terlihat banyak reruntuhan dedaunan kering berserakan di halaman rumah. Teras pun terlihat sangat kotor. Tembok-temboknya sudah banyak yang retak dimakan usia. Kondisi dalam rumah terlihat samar saat aku mencoba menyenteri dari jendela utama di teras rumah. Pasalnya, jendela tertutup kain gorden warna abu-abu sedikit transparan. Saat menyenteri sisi dalam rumah, Kaifa tiba-tiba mengucap, "Awas bro, keluar hantu dari dalam rumah," katanya sambil tertawa. Tiba-tiba, tanganku refleks mengarahkan senter ke jendela rumah yang ada di sebelah kanan. Tepat di depannya ada sebuah pohon berukuran agak besar, dan sepertinya itu pohon mangga. Aku berpikir itu adalah jendela kamar tidur. Hal yang membuatku kaget, di dalam kaca, aku melihat ada sesosok perempuan berambut panjang yang berdiri di sudut paling kanan, sambil menunduk seperti mengintip kami. Aku pun langsung mematikan senter, khawatir memang rumah itu ada penghuninya dan mereka tersinggung dengan sikap kami. Aku akhirnya menyudahi dan mengajak teman-temanku kembali pulang ke rumah Bondan sambil berbisik jika rumah itu ada penghuninya. Namun, ketiga temanku tak percaya, sebab mereka pun ikut mengamati saat aku menyenteri beberapa bagian sudut rumah itu. Dan mereka justru tak melihat apa yang aku lihat, pun dengan saat terakhir menyenteri jendela kaca kamar yang ada di paling kanan. Di jalan, kami sempat berpikir, kalaupun tadi adalah orang sungguhan, mana mungkin dia hidup di rumah yang tak terawat seperti itu. Tapi aku masih berpikiran positif dan tak menyimpulkan bahwa sosok itu adalah makhluk halus. Di tengah perjalanan, Kak Ivan menyeletuk lagi. "Kan lu bisa lihat apa yang gak bisa lihat," kata dia. "Ah, gak mungkin. Biasanya aku ngerasain kalau ada yang mau hadir atau menampakkan diri. Kalau tadi mah enggak," jawabku. Tak berselang lama, kami tiba di rumah Bondan. Nampaknya Bondan ketiduran. Pintu gerbang depan ia gembok. Mungkin khawatir motor kami diembat maling. Kami akhirnya mengetok pagar untuk membangunkan Bondan. Bondan akhirnya bangun. Sambil menunggu Bondan membukakan pintu pagar, tiba-tiba ketiga temanku itu mencium aroma wangi. Anehnya, aku justru tak menciumnya. Di kondisi itu, Kak Ivan menyeletuk lagi. Agar nyali mereka tak ciut, aku sengaja menjawab dengan nada sedikit bercanda. "Makanya, lu jangan sompral. Tapi kalau dia ngikut, buktinya gue gak kelihat. Tenang aja lah. Orang aku juga gak lihat kok kehadirannya," kataku. Obrolan kami terputus saat Bondan membuka pintu rumah dan berjalan keluar untuk membukakan pintu gerbang. Sesampainya di dalam rumah, kami pun kembali mengobrol ditemani dengan cemilan dan rokok, serta melupakan kejadian tadi yang kami alami hingga rasa kantuk menghampiri. Bondan menyuruh kami tidur di kamar yang satunya lagi. Namun aku memutuskan untuk tidur di depan ruangan TV menggunakan karpet. Hal itu disetujui oleh ketiga temanku. Jam menunjukkan pukul 2 malam saat kami merubahkan badan. Namun, sayup-sayup terdengar seperti ciapan anak ayam. Aku pun bertanya kepada ketiga temanku, apakah mendengarkan suara yang sama? Ternyata, hanya Kak Ivan dan Galang yang mendengarnya, sementara Januar tidak. Mungkin Januar sudah merasakan kantuk yang sangat berat. Galang dan Kak Ivan pun tak mengetahui jika suara ciapan anak ayam itu di tengah malam bertanda apa. Aku tak memberikan penjelasan. Di dalam hati, aku hanya mengatakan jika memang ada sosok kuntilanak yang mengikuti kami, mending menampakkan diri saja, ketimbang sembunyi-sembunyi dan mengganggu tidak jelas. Namun sampai mata benar kantuk, sosok itu tak menampakkan diri juga. Akhirnya, aku dan temanku terlelap dengan hanya ditemani sebatang lilin menyala di atas meja. Tak berselang lama, aku kembali terbangun karena gelisah. Saat membuka mata, ternyata mataku tak melihat cahaya lilin. Terlihat hanya gelap gulita
dan mukaku terasa sedikit geli. Ada yang menutupi mukaku. Tanganku refleks untuk kemudian mencoba mengusap-usap muka. Namun tetap saja terasa seperti masih tertutup sesuatu. Aku merasakan jika yang menutupi mukaku adalah rambut. Tiba-tiba terdengar suara perempuan sayup dan lirih mengatakan, "Ini saya, ini saya, ini saya." Aku langsung sekuat tenaga, terus mencoba menyingkirkan rambut itu dari mukaku dengan posisi masih terlentang. Tapi tetap tidak bisa. Tiba-tiba, aku melihat ada sebuah wajah perempuan mendekat di depan mukaku. Jaraknya cukup dekat, dekat sekali, hanya beberapa senti saja. Wajah perempuan itu terlihat sangat pucat, matanya hitam, bola matanya tak terlihat, dan mulutnya mengeluarkan cairan. Cairan itu busuk dan menetesi kedua mataku. Aku sangat ketakutan saat itu, padahal aku biasanya tak merasakan takut jika berinteraksi dengan mereka. Tapi ini berbeda. Aku pun sontak beranjak secara membabi buta dan tak sengaja menginjak-injak badan temanku yang tengah tertidur pulas. Mereka pun terbangun karena tingkah lakuku. "Kenapa sih lu?" kata Kaivan yang sedikit kesal, sambil menahan rasa sakit di perut karena tak sengaja terinjak kakiku. Aku akhirnya mencoba tenang dan duduk, serta mengambil nafas dalam-dalam untuk berusaha menjelaskan. Bondan akhirnya keluar kamar karena mendengar suara keributan. Aku akhirnya bilang kepada mereka kalau aku didatangi hantu perempuan. "Sumpah, aku didatangi hantu perempuan," kataku. Karena mereka tahu jika aku memiliki sebuah kekurangan, mereka pun akhirnya percaya. Bondan yang sejak awal hanya melihat kami dari pintu kamar, tiba-tiba merengsek merapatkan badan ke karpet. Keempat temanku saling merapatkan badan. Sementara itu, aku pun mencoba menghapus bekas cairan busuk itu di kedua mataku. Aku mencoba temanku untuk ikut mencium aromanya, untuk membuktikan baunya yang sangat busuk. Mereka melakukannya, hanya Bondan yang enggan. Januar pun langsung ingin muntah setelah mencium aroma cairan di tangan kananku. "Apa ini?" kata Januar. Dan aku pun bilang kalau hantu perempuan tadi sepertinya meludahi kedua mataku. Di situ, Kaivan pun langsung menyelah saat aku mencoba menjelaskan lebih detail lagi kejadian yang aku alami. "Bener kata aku kan, Kuntinya ikut. Itu hantu yang kamu lihat di rumah yang tadi," katanya. Seketika, aliran listrik itu menyala lagi. Jam dinding terlihat menunjukkan pukul 3 malam. Tiba-tiba, mataku terasa berat dan pedih. Ternyata, kedua mataku sudah membengkak dan kedua bola mataku juga terlihat memerah. Temanku semakin percaya jika memang aku telah didatangi sesosok hantu. Kami pun memutuskan untuk tidak tidur hingga pagi dan menunggu azan subuh untuk sholat berjamaah sambil berdoa agar gangguan hantu perempuan tadi menghilang. Waktu menunjukkan pukul 5:15 pagi. Langit sudah terlihat terang. Kami akhirnya tertidur karena merasa lelah, terutama aku yang cukup merasa lelah atas gangguan itu. Singkat cerita, kami semua bangun tidur sekitar pukul 1 siang. Kami bolos sekolah. Saat itu juga, aku diantar ke rumah dinas kakakku yang ada di Lanut Sulaiman dan sengaja tak pulang ke kosan. Sesampainya di rumah kakak, aku menceritakan semua kejadian semalam. Kakakku kemudian langsung berinisiatif mencarikan seorang ustadz. Namun, tak ada satupun ustadz yang sedang di tempat. Akhirnya, aku dibawa ke rumah Kaivan. Kebetulan, ibu Kaivan kenal dengan seorang ustadz yang sering mengobati orang-orang hingga menghilangkan gangguan-gangguan gaib. Kami tiba di rumah Kaivan menjelang maghrib. Kedua mataku semakin membengkak. Tanpa dipersilakan masuk, ibu Kaivan langsung mengajak untuk ke rumah Pak Ustadz. Sesampainya di sana, Pak Ustadz langsung menunjukkan sesuatu di belakangku. "Siapa kamu?" kata Pak Ustadz dengan nada serius sedikit membentak. "Dia ikut, Pak," kataku. "Sekarang mah, masuk dulu saja. Sudah maghrib, biarin saja dia di luar," kata Pak Ustadz menimpali pertanyaanku. Yang membuatku terheran,
kenapa aku tidak bisa melihatnya? Biasanya aku melihat mereka. Kami pun akhirnya sholat berjamaah. Usai sholat berjamaah, kami diminta Pak Ustadz menunggu di ruangan tamu. Sementara Ibu Kak Ivan pulang dulu, karena adik Kak Ivan tidak ada yang menemani di rumah. Saat menunggu, pintu rumah depan Pak Ustadz yang sedari tadi tertutup, tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Kami semua terdiam, tertegun sambil saling pandang. Aku kemudian mencoba menutup mata, mencoba sedikit mengingat kejadian semalam. Tiba-tiba, rambut belakangku seperti ada yang meniup-niup. Aku mencoba santai karena sudah terbiasa. Tak lama, tiba-tiba Januar kesurupan. Kak Ivan berlari menyusul Pak Ustadz yang masih berzikir. Aku, Galang, dan Bondan mencoba menenangkan Januar yang saat itu terduduk di bawah menyandar tembok sambil menghadap pintu depan. Saat kami mencoba menenangkan, tiba-tiba tangan Januar memegang wajahku sambil mengelus-elus kedua mataku yang bengkak. Maaf. Kata itu keluar cukup lirih dari mulut Januar, namun suaranya terdengar seperti perempuan. Pak Ustadz kemudian datang. Januar dicecar banyak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya tidak punya niat jahat. Kata itu keluar dari mulut Januar. Pak Ustadz lantas menanyakan maksud hantu perempuan tadi mengikutiku. Dari jawabannya, ternyata hantu perempuan itu tertarik denganku karena aku bisa melihat wujudnya. Pak Ustadz tak langsung percaya. Ia yakin jika hantu perempuan itu jelmaan jin kafir yang hanya ingin mengganggu saja. Pak Ustadz kemudian mengeluarkan hantu perempuan itu dari tubuh Januar. Singkat cerita, semua kembali normal. Pak Ustadz bilang, kekurangan yang ada dalam diriku, daya tarik jin. Ia menyarankan kepada aku untuk rajin ibadah, dan hantu tadi tak akan mengganggu lagi. Lalu kami semua akhirnya pamitan pulang. Aku diantar Bondan ke rumah kakak. Kebetulan dari soreang, rumah Bondan searah dengan rumah kakakku. Aku bermalam di rumah kakak untuk menenangkan diri. Jujur, ini kali pertamanya aku diikuti makhluk halus sampai segininya. Padahal, untuk melihat atau berinteraksi dengan mereka sudah sangat terbiasa. 3 hari lamanya aku di rumah kakak, aku juga izin tak masuk sekolah. Setelah kondisi mental dan mataku membaik, aku akhirnya kembali ke kosan pada Senin siang. Sore harinya, aku mencoba mengontak Kak Ivan. Ternyata, Kak Ivan kala itu sedang berkumpul di rumah Bondan bersama teman-teman lainnya. Aku pun langsung menyusul. Di rumah Bondan, ternyata sudah banyak teman-teman. Mereka ternyata masih membicarakan kejadian yang kami alami waktu itu. Aku mencoba santai, karena kata Pak Ustadz, hantu itu tidak akan menggangguku lagi. Aku akhirnya izin untuk membeli rokok. Kebetulan, aku tak membawa rokok sama sekali. Rasanya enggak afdol jika ngobrol bersama teman tak merokok. Tapi sepengetahuan mereka, aku kembali berkunjung ke rumah di mana penampakan hantu perempuan itu menyapaku pertama kali. Namun aneh, saat lewat rumah itu, ada sedikit rasa takut dalam hati. Nyaliku mendadak ciut, teringat raut mukanya waktu itu. Aku kemudian bergegas menuju warung yang sama seperti aku beli lilin waktu itu. Aku kemudian iseng menceritakan kepada ibu pemilik warung tentang kejadian yang aku alami. Tak disangka, ibu pemilik warung merespon ceritaku. Ia memberitahu bahwa rumah itu sudah dikosongkan sejak tahun 2000. Dari ceritanya, pemilik rumah itu mengkosongkan rumah karena penghuni rumah sering mendapatkan gangguan gaib. Anak bungsunya sering kesurupan hantu perempuan. Mereka sekeluarga akhirnya pindah ke wilayah kota Bandung. Sementara rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Ibu pemilik warung cerita, ternyata lahan yang dibangun untuk komplek perumahan itu memang dulunya merupakan sebuah kebun yang dikenal cukup angker oleh warga permukiman. Apalagi, rumah di mana hantu itu muncul dibangun tepat di lokasi ditemukannya seorang mayat perempuan, buangan yang tidak dikenal. Kejadian penemuan mayat itu terjadi sekitar tahun 80-an. Konon, perempuan itu korban pemerkosaan dan usianya sekitar 20 tahunan. Setelah mendapat informasi itu, aku akhirnya kembali untuk pulang ke rumah Bondan.
Dalam perjalanan pulang, aku mencoba membuang jauh ingatan kejadian di malam itu. Aku pun memberanikan diri untuk kembali ke rumah itu untuk melihat lagi setiap sudut rumah dari luar pagar. Apalagi, waktu masih asar dan masih ada matahari, aku pikir kondisi rumah akan terlihat jelas dan hantu perempuan itu tidak akan muncul. Aku semakin mendekati pagar tembok rumah itu untuk mencoba melihat kondisi rumah secara detail. Selang beberapa waktu, aku mendengar suara yang terdengar dari dalam rumah. Awalnya suara itu samar. Semakin lama, semakin jelas di telingaku. Tolong, tolong. Kata-kata itu persis dengan ucapan hantu perempuan saat pertama kali mendatangiku waktu itu. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga bisa diambil pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.